Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya akan membahas salah satu jurnal internasional yang membahas tentang bahan komposit. Jurnal ini berasal dari India yang ditulis oleh Gurpreet Singh dan Niraj Sharma pada tahun 2019. Jurnal ini memiliki judul asli yaitu Evolution of Physical and Mechanical Properties of Aluminium Boron Carbide Composite Fabricated through Stir Casting, atau perubahan sifat fisik dan mekanik dari komposit aluminium boron carbide yang dibuat melalui stir casting. Secara umum atau secara garis besar, jurnal ini membahas tentang pengaruh boron carbide saat ditambahkan ke campuran aluminium. Sebagai pendahuluannya, kita akan membahas apa itu AMC, apa itu aluminium 5083. AMC atau Aluminium Matrix Composite adalah sebutan untuk komposit dari aluminium. Nah, AMC ini memiliki sifat yang sangat baik, seperti ringan, berkekuatan tinggi, ketahanan aus yang tinggi, dan konduktivitas termal yang sangat baik. Sedangkan aluminium 5083 adalah nama campuran atau alloy dari aluminium itu sendiri yang pengaplikasiannya ditemukan dalam aplikasi aerospace atau kedirgantaraan dan mobil. Al5083 memiliki kadar magnesium yang tinggi di dalamnya, kurang lebih sekitar 4%, yang mana memberikan kekuatan tinggi dan tahan korosif yang sangat baik pada campuran dan dapat ditemukan pada pengaplikasian pembuatan kapal maupun bejana tekan. Pada masa sekarang, partikel boron carbide digunakan sebagai penguat karena memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan partikel lain dan juga dapat membuat ikatan yang kompeten dengan matriks aluminium. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyoroti efek penambahan bertahap dari partikel boron carbide pada sifat fisik dan mekanik dari komposit aluminium yang dibuat melalui stir casting menggunakan Al5083 sebagai campuran dasar. Selanjutnya, kita akan masuk ke alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Alat yang digunakan adalah stir casting konvensional, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Sedangkan bahan, kita memakai campuran aluminium 5083 dan boron carbide. Komposisi dari bahan yang akan kita gunakan tertera dalam tabel. Partikel boron carbide yang memiliki kemurnian 99% dan ukuran mesh 35 mikron digunakan sebagai penguat untuk pembuatan komposit. Digunakan beberapa presentasi berat untuk pembuatan sampel komposit aluminium yang berbeda. Rinciannya pun akan tertera pada tabel. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembuatan komposit itu sendiri. Jadi, pertama yang akan kita lakukan yaitu lembaran aluminium 5083 atau campuran aluminium setebal 6 mm dipotong menjadi beberapa bagian persegi panjang. Lembaran aluminium alloy 5083 yang telah kita potong ditimbang sebanyak 1 kg. Setelah itu dimasukkan ke dalam wadah grafit di dalam tungku listrik. Selanjutnya, logam aluminium tersebut dipanaskan dan dapat meleleh pada suhu 850 derajat Celcius selama sekitar 2-3 jam. Nah, setelah logam dalam wadah mencair, partikel boron carbide yang telah dipanaskan sebelumnya ditambahkan secara bertahap ke cairan logam dengan beberapa varian jumlah yaitu 5%, 10%, 15%, dan 20%. Persentase tersebut kita hitung atau kita bandingkan dengan jumlah aluminium alloy yang kita gunakan. Setelah partikel boron carbide masuk, campuran diaduk dengan kecepatan 300 rpm atau radian per menit selama 15 menit.
Setelah itu, campuran tadi dituangkan ke dalam cetakan pasir dan didiamkan pada suhu ruang hingga membeku. Jika sudah membeku, keluarkan dari cetakan dan dipersiapkan untuk proses pengujian atau proses analisa. Selanjutnya kita sampai pada tahap pengujian komposit yang telah dibuat sebelumnya. Pada pengujian ini ada 5 aspek atau 5 pengujian yang akan dikerjakan. Pertama, analisa mikrostruktur, analisa kekerasan, yang ketiga analisa kekuatan tarik, analisa densitas, dan yang terakhir analisa porositas. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, analisa mikrostruktur. Nah, cara mengerjakannya yaitu sampel dikerjakan dalam bentuk silinder dengan diameter 6 mm dan tinggi 20 mm. Mikrostruktur diperiksa dengan bantuan alat yaitu Scanning Electron Microscope atau SEM. Yang kedua yaitu analisa kekerasan. Nah, pada analisa kekerasan ini, mikrokomposit diperiksa dengan suatu alat yang bernama Vickers Hardness Tester menggunakan metode uji IS 1501-2002 dengan beban 1 kg untuk durasi 15 detik pada semua sampel. Sampel berbentuk kubus dibekukan dengan indentor berlian yang memiliki basis persegi. Semua sampel diuji 3 kali di permukaan sampel yang berbeda dan nilai rata-rata telah didapat. Nilai kekerasan Vickers dihitung dengan persamaan yaitu Hv sama dengan 1.854 F per D kuadrat, di mana F sama dengan beban yang memiliki satuan kilogram dan D adalah panjang diagonal jejak indentasi yang memiliki satuan milimeter. Selanjutnya yaitu analisa kekuatan tarik. Kekuatan tarik dari aluminium 5083 dan boron karbid komposit dievaluasi pada mesin uji universal dengan kecepatan konstan 1 mm per menit sesuai standar ASTM E8. Pengujian dilakukan pada suhu kamar 25 derajat Celcius dengan kelembapan relatif 50%. Sampel pipih yang digunakan untuk pengujian dengan panjang ukur dari 60 mm dan total panjang 100 mm. Yang keempat yaitu analisa densitas. Nah, densitas komposit ini diperiksa menggunakan massa dan volume sampel. Relasi sederhana yang digunakan untuk mengevaluasi kepadatan komposit memiliki rumus massa per volume. Yang terakhir yaitu analisa porositas. Porositas sampel dapat ditentukan dengan menggunakan rumus yaitu 1 minus D per dA, di mana D adalah massa sampel per volume sampel dan dA adalah densitas dari campuran dasar. Dengan metode sesederhana itu, bahkan porositas tertutup dapat diperhitungkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada hasil penelitian. SEM mikrograf dari komposit tersebut menunjukkan bahwa distribusi partikel boron karbid seragam, dan karena persentase berat partikel boron karbid meningkat dalam komposit, terdapat beberapa klaster aglomerasi.
Nah, aglomerasi itu sendiri dalam ilmu kimia dapat diartikan sebagai pengumpulan atau penumpukan partikel atau zat menjadi satu. Mikrograf SEM untuk gambar A itu 5%, yang B 10%, C 15%, dan D 20% dari komposit boron karbid. Grafik ini menunjukkan grafik dari kekuatan tarik dan kekerasan aluminium. Pada gambar kiri, itu adalah grafik kekuatan tarik, di mana meningkat dari 127 MPa menjadi 158 MPa pada penambahan boron karbid sebanyak 15%. Pada penambahan 20%, kekuatan tarik menurun. Pada grafik kekerasan yang ada di gambar kanan, meningkat dari 73 HV dalam campuran dasar menjadi 93 HV pada aluminium 5083 boron karbid 15%. Dan terjadi penurunan pula di penambahan 20% boron karbid. Selanjutnya ada grafik dari hasil penelitian density dan porosity atau kepadatan dan porositas. Pada grafik kiri yaitu kepadatan berkurang dari 2,65 gram per cm kubik sebelum ditambahkannya boron karbid menjadi 2,47 gram per cm kubik pada penambahan 20% boron karbid. Di sisi lain, untuk porositas dalam komposit meningkat dengan penambahan partikel boron karbid. Nah, pada gambar yang di sebelah kanan menunjukkan bahwa presentasi porositas dalam campuran Al5083 adalah 0,8% yang akhirnya naik menjadi 2,1% pada penambahan 20% dari boron karbid. Porositas itu adalah ukuran dari ruang kosong di antara material dan merupakan fraksi dari volume ruang kosong terhadap total volume. Kita akan masuk ke bagian kesimpulan. Dari yang sudah saya paparkan sebelumnya, saya memiliki 5 kesimpulan utama. Yang pertama yaitu komposit aluminium dengan campuran dasar Al5083 dan partikel boron karbid berhasil dibuat melalui proses stir casting konvensional. Mikrograf SEM menunjukkan keberadaan partikel yang diperkuat dan homogenitas campuran. Yang kedua yaitu penambahan partikel boron karbid secara bertahap dalam komposit meningkatkan kekuatan tarik dari 127 MPa menjadi 158 MPa pada penambahan 15% boron karbid. Meskipun ada beberapa penurunan kekuatan tarik pada 20% penambahan boron karbid yang bisa jadi karena aglomerasi partikel penguat dalam matriks. Yang ketiga yaitu kekerasan mikro juga meningkat dari 73 HV dalam campuran dasar menjadi 93 HV dalam campuran yang ditambahkan 15% boron karbid yang dikaitkan dengan kekerasan partikel boron karbid. Pada penambahan 20% boron karbid, kekerasan berkurang menjadi 91 HV. Kesimpulan yang keempat yaitu kepadatan atau densitas berkurang dari 2,65 gram per cm kubik pada penambahan 0% boron karbid menjadi 2,47 gram per cm kubik pada penambahan 20% boron karbid. Kesimpulan yang terakhir yaitu porositas atau ukuran dari ruang kosong dalam komposit buatan meningkat dari 0,8% dalam campuran dasar menjadi 2,1% dalam komposit yang diperkuat dengan penambahan 20% boron karbid. Menurut saya, penelitian ini sangat bagus karena tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efek penambahan bertahap dari partikel boron karbid pada sifat fisik dan mekanik dari komposit aluminium yang dibuat melalui stir casting menggunakan Al5083 sebagai campuran dasar. Namun menurut saya, tetap harus dilakukan penelitian lebih lanjut
terhadap penambahan boron karbait dalam jumlah yang besar. Saya kira cukup pembahasan dari jurnal yang saya bahas kali ini. Apabila ada salah kata, pembahasan maupun ada yang kurang, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.